Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di Bams Channel, channel khusus obrolan seputar persoalan-persoalan hukum yang sering kita temui dan terjadi di lingkungan masyarakat. Tidak lupa sebelumnya saya menyampaikan doa semoga sahabat-sahabat dimanapun berada saat ini sedang dalam kondisi senantiasa sehat, baik jasmani maupun rohani ya, tidak kurang satu apapun, terutama senantiasa bahagia. Sahabatku sekalian, di obrolan kita kali ini saya akan mencoba berbicara tentang salah satu tema yang kebetulan tema ini saya angkat berawal dari akhir-akhir ini banyak masyarakat yang berkonsultasi kepada saya terkait dengan permasalahan seputar pinjaman online. Sehingga di sini saya coba tuangkan dalam sebuah kata ya, atau kalimat tepatnya, yaitu pinjaman online, cerdas dalam mensikapinya. Sahabatku sekalian, di tengah kondisi bangsa kita yang masih dalam kondisi pandemi karena corona ya, mayoritas masyarakat kita secara ekonomi tentu dalam kondisi kurang begitu baik, mengingat memang aktivitas yang sebelum terjadinya pandemi ini kita lakukan, mengingat situasi pandemi ini ya harus kita kurangi ya. Jadi tidak bisa seleluasa seperti sebelum terjadinya pandemi. Bagi dunia usaha tentu hal ini merupakan persoalan yang cukup membuat sesak dada ya, atau bahkan tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus gulung tikar karena situasi pandemi ini. Namun walaupun demikian, sahabatku sekalian, tentu kita tetap harus berpikir positif dan senantiasa memiliki harapan bahwa situasi seperti ini akan ada ujungnya ya, artinya tidak akan selamanya. Insya Allah mudah-mudahan secepat mungkin bangsa kita bisa mengatasi persoalan pandemi ini. Sahabatku sekalian, kembali ke topik cerdas dalam mensikapi pinjaman online. Jadi beberapa orang ya sempat menghubungi saya dan mohon didampingi untuk menghadapi sikap perlakuan yang dilakukan oleh para debt collector pinjaman online. Nah, terkait dengan pinjaman online ini, sebagaimana judul di obrolan kali ini ya, kita harus cerdas dan bijak ya dalam mensikapi pinjaman online ini. Sahabatku sekalian, di tengah
krisis ekonomi yang melanda hampir sebagian besar masyarakat kita, tentu kemunculan pinjaman online ini dirasakan di satu sisi sebetulnya sangat membantu ya, dengan penawaran persyaratan yang begitu mudah, hanya dipoto kemudian sambil menunjukkan KTP, tiba-tiba 1 jam kemudian uang masuk ke rekening kita. Nah, dalam hal ini banyak masyarakat yang tidak berpikir panjang mengakses pinjaman online ini. Nah, terkait dengan sikap bijak di sini adalah tentu kita harus selektif terhadap perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa pinjaman online ini. Ya. Bagaimana cara bijak yang dimaksud itu? Pertama, kita harus memastikan bahwa penyelenggara pinjaman online atau perusahaan ya yang bergerak di bidang pemberian pinjaman secara online ini, kita harus pastikan dia legal. Ya. Bagaimana cara memastikannya, sahabatku sekalian? Salah satunya adalah bisa mengakses situs OJK ya. Situs OJK di mana OJK memuat perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan usaha di bidang pinjaman online ini. Ya. Sahabatku sekalian, terkait dengan perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan usaha pinjaman online ini, sebagaimana disampaikan dalam situs resmi OJK, sampai 8 September 2021 ini total ada sekitar 107 penyelenggara. Kenapa kita harus pastikan bahwa perusahaan pemberi pinjaman online ini harus legal? Nah, ini pertama, supaya OJK sendiri bisa melakukan kontrol dalam bentuk memberikan hukuman terhadap perusahaan-perusahaan pemberi pinjaman online yang nakal. Jadi OJK bisa, ketika perusahaan itu terdaftar di OJK, maka OJK sendiri bisa memberikan sanksi. Bisa dimasukkan ke dalam kategori perusahaan yang ilegal. Yang kedua, mengajukan blokir situs web dan aplikasi ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, supaya dia tidak lagi bisa melakukan iklan-iklan segala sesuatu yang menyangkut perusahaan ilegal ini, supaya diblokir agar masyarakat terhindar dari jeratan-jeratan pinjol-pinjol ilegal itu yang faktanya sering melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Kemudian juga bisa memutus akses keuangan dari fintech ilegal itu. Ya. Selanjutnya, meminta perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi dari OJK. Kemudian meminta bank melakukan konfirmasi ke OJK untuk rekening exciting yang diduga digunakan untuk kegiatan fintech ilegal.
Kontrol yang lain bisa dalam bentuk meminta Bank Indonesia melarang fintech payment system memfasilitasi transaksi fintech ilegal dan melaporkan fintech ilegal ke Badan Reserse dan Kriminal atau Bareskrim Polri untuk penegakan hukum. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk pengawasan ya yang dilakukan oleh OJK terhadap perusahaan pinjaman online yang ilegal alias tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sikap bijak masyarakat diharapkan ya di situ, sebelum dia mengakses pinjaman online dari suatu perusahaan yang menawarkan pinjaman online itu, dipastikan terlebih dahulu apakah perusahaan itu terdaftar atau tidak terdaftar di OJK. Sehingga OJK dapat melakukan kontrol ketika ada perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, ya, maka OJK dapat melakukan langkah-langkah antisipasinya sehingga tidak banyak masyarakat yang menjadi korban. Ya. Yang kedua, kalau kita mengakses pinjol yang legal, maka jeratan bunga itu yang seringkali sudah sangat-sangat besar ya, mencekik masyarakat yang meminjam, itu bisa dihindari juga karena OJK telah memberikan batas maksimal tentang bunga pinjaman. Seperti di sini disebutkan bahwa bunga maksimal dari yang bisa diterapkan oleh perusahaan pinjol itu adalah paling tinggi 0,8% per hari. Jadi kalau kita meminjam ke perusahaan pinjol itu misalkan 1 juta, maka bunganya itu maksimal paling tinggi itu adalah 8.000 per hari. Jadi kalau 1 juta dengan tenor atau waktu 10 hari, maka kelebihannya itu adalah hanya 80.000. Nah, kalau perusahaan pinjol menerapkan bunga pinjaman lebih dari 0,8% per hari, jelas ini sudah melanggar ketentuan OJK. Dan ditengarai bisa jadi ini perusahaan pinjol yang memberikan atau menetapkan bunga maksimal di atas 0,8% itu ditengarai sebagai perusahaan pinjaman online yang ilegal karena tidak memenuhi ketentuan OJK ya. Kemudian ketika menerapkan denda, maka denda maksimal itu maksimal 100% dari nilai pokok. Jadi tidak terus denda, akumulasi denda kan. Nah, kemudian sahabatku sekalian, kebijakan lain terhadap perusahaan pinjol ini adalah perusahaan pinjol ini wajib mencantumkan seluruh biaya yang timbul dari pinjaman, termasuk biaya yang timbul di muka pada saat pinjaman dicairkan. Bunga pinjaman, biaya asuransi, provisi, biaya keterlambatan, dan lainnya, itu perusahaan harus menentukan sehingga masyarakat tahu ketika dia meminjam uang misalkan 1 juta nih dengan tenor 10 hari misalkan, tentu pinjaman 1 juta itu yang keterima oleh peminjam itu kan tidak 1 juta. Nah,
kenapa pinjam 1 juta tapi menerimanya tidak 1 juta? Ya, si perusahaan pinjol ini wajib mencantumkan terkait dengan biaya-biaya yang timbul dari pinjaman, termasuk biaya yang timbul di muka. Nah, itu yang timbul di muka ini ya, pada saat pinjaman dicairkan. Kemudian setiap pinjaman mempertimbangkan dan menyesuaikan ekonomi penerima pinjaman untuk pengembalian. Tentu dalam hal ini perusahaan pinjol tidak hanya mencari nasabah kemudian memberi pinjaman, juga harus memiliki sikap yang bijak bahwa nasabah ini tidak bisa seenaknya diberikan pinjaman tanpa melihat kemampuan membayarnya. Kemudian kebijakan lain adalah dilarang menagih utang dengan kekerasan, baik fisik maupun mental, termasuk risak maya atau penyebaran informasi-informasi pribadi nasabah atau mencemarkan nama baik ya. Biasanya bentuknya dicari misalkan buronan dan sebagainya. Nah, itu termasuk kepada risak maya tuh, dan merendahkan harga diri penerima pinjaman. Nah, larangan ini wajib dipenuhi oleh perusahaan pinjol ini. Nah, ketika perusahaan pinjol ini tidak melakukan itu, maka OJK melakukan tindakan-tindakan sehingga perusahaan pinjol yang nakal ini bisa dikenakan sanksi. Kemudian juga aturan lain terkait dengan pinjol ini muncul dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana mengungkapkan bahwa persekusi dan penyalahgunaan data pribadi pelanggan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dan Peraturan Menteri Kominfo ya, nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, yang jadi persoalan adalah pada saat masyarakat mengakses suatu perusahaan pinjol ya, biasanya di aplikasinya itu memang ada izin-izin tertentu yang muncul, seperti izin untuk mengakses kontak ya. Nah, ini sebetulnya kalau izin itu diberikan ya oleh si nasabah, mereka menjadi memiliki alasan pembenar untuk mengetahui kontak yang ada dalam handphone si nasabah. Nah, tapi itu tidak menjadi alasan pembenar untuk menyebarkan informasi-informasi terkait dengan hal-hal yang bersifat pribadi, termasuk mengirimkan pemberitahuan atau dalam bentuk kata-kata yang sudah mencemarkan nama baik ke dalam kontak-kontak yang ada. Itu jelas melanggar Undang-Undang Transaksi Elektronik, Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan itu tentu bagi nasabah yang diperlakukan seperti itu dapat melakukan upaya berupa tindakan melaporkan ke pihak kepolisian dengan pasal terkait pelanggaran atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, sahabatku sekalian, tindakan seperti apa yang melanggar hukum ya yang sering dilakukan oleh debt collector pinjol ilegal ini? Pertama yaitu teror bertubi-tubi melalui panggilan telepon setiap hari. Ini sudah jelas melanggar hukum ya. Kemudian yang kedua, menghubungi keluarga, kerabat, teman hingga atasan tempat kerja yang ada di dalam data kontak ponsel. Yang ketiga, membuat grup WhatsApp yang berisi keluarga, kerabat, teman hingga atasan kerja nasabah.
menyebarkan foto nasabah hingga foto-foto berbau pornografi bila ada di dalam ponsel nasabah di dalam WhatsApp grup yang dia bikin. Kemudian dalam bentuk lain seperti diancam harus menjual ginjal hingga pelecehan seksual untuk melunasi utang. Intimidasi dengan mengirim pesan singkat ke seluruh nomor kontak yang ada di ponsel. Intimidasi dengan kata-kata caci maki tak pantas dan pelecehan. Dan masih banyak lagi bentuk teror dan ancaman serta intimidasi lainnya yang merugikan nasabah. Ya. Nah, ini banyak masyarakat yang mengalami perilaku-perilaku yang seperti ini. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana ketika hal ini terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Saya kira sahabatku sekalian bisa melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Pertama, kumpulkan semua bukti teror ya, ancaman, intimidasi atau pelecehan. Yang kedua, sahabat sekalian bisa mendatangi kantor polisi terdekat dengan membawa bukti-bukti tadi. Kemudian, sahabat sekalian bisa datang ke sentra pelayanan terpadu kepolisian atau SPKT ya. Atau juga saudara bisa mengajukan aduan ke situs resmi OJK di situs konsumen OJK Go.id ya, terkait forum pengaduan ini. Atau juga sahabat bisa melaporkan ke situs aduan konten.id pun melalui Twitter @aduankonten. Nah, inilah sahabat sekalian, siapapun masyarakat yang mengalami tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online ilegal ini, sahabat sekalian bisa melakukan langkah-langkah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, dan dapat memberikan wawasan sehingga kita semua bisa terhindar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, peristiwa-peristiwa terkait dengan pinjaman online ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.